santai aja boleh. Ini direkam pakai GoPro, direkam layar, streaming ke YouTube, terus apalagi ya lupa lagi ya. Ya itulah pokoknya banyak. Nah sekarang kuliahnya kalau boleh saran udah pada enroll belum ke kuliah Jarkomnya di e-learning? Belum ya? Kan waktu itu saya posting di email, udah belum? Masuk kalorinya udah Pak, tapi kayak pas mau buat quiznya itu harus pakai password dan kayak Maksud sih? itu kayak yang kamu kirim gitu. Jadi kuliahnya ini buat yang reguler ya, tapi buat anak-anak yang karyawan juga boleh sih. E-learning, ITTS, ACID. Bu Tuti mau duduk juga boleh loh. Kalau loncat-loncat ntar merojol. Oke, ini kita pagi ini urusan administratif dulu ya. Jadi saya pengennya Anda semua bisa, terutama yang reguler, bisa daftar di e-learning ITTS ACID. Kemudian di sini ada kuliah jaringan. Oh alah. Oh udah. Oke. Ini ada kuliah jaringan komputer plus praktek OWP. Oke. Kalau belum enroll, silahkan enroll. Sekarang saya akan kasih lihat ininya dulu, key-nya ya. Key-nya saya masuk ke sini. Ketemu nggak? Mudah-mudahan ketemu ya. Jaringan komputer plus praktek. Ada ini OWP. Perasaan gue bikin kuliah bukan yang ini deh. Cuma dirubah sama Pak Agung kali. Ini ada enrollment method. Oke, di sini ada self registration. Saya pengen lihat passwordnya doang. Buat anda yang ini password saya buka dulu ya. Kok nggak bisa kelihatan sih? ITTS besar, mudah-mudahan kelihatan nih. ITTS besar minus Jarkom kecil minus 2021. Ulang ya. ITTS besar minus Jarkom kecil semua minus 2021. Jadi tolong enroll ke situ, soalnya kalau nggak enroll nggak akan bisa ngerjain ujian. Ya daripada harus masuk gitu ya. Masukin ini ITTS besar minus Jarkom minus 2021. Oke. Nah sekarang buat yang lain, yang karyawan segala macam, ya tolong dikasih tahu aja yang karyawan segala macam. Sebetulnya saya mempersilahkan juga buat enroll yang sini. Ini pilihan ya. Boleh enroll di sini, boleh juga masuk ke yang ini. Udah ngerti ya? Ada pertanyaan nggak? Tolong diingat. ITTS besar minus Jarkom minus 2021. Sekarang buat yang karyawan atau orang-orang di luar ITTS bisa masuk ke situsnya Open Course. opencourse.itts.ac.id. Silakan bikin account di situ. Di sini ada kuliah Computer Network. Sama sih isinya persis, jangan khawatir. Jadi isinya sama persis. Bisa keluar nilai juga. Cuman bedanya ini. Kalau di sini di open course ini, buat anda yang reguler juga silakan pakai yang open course ya, nggak masalah juga. Buat saya sih sama aja. Jadi kalau yang open course biasanya enrollnya akan dikerjain sama ono langsung. Jadi kalau yang di e-learning kan kita harus masukin password buat enroll. Kalau yang di open course, semua mahasiswa yang ada di open course saya masukin ke kuliah ini. Jadi manual orang yang ngerjain, dan yang paling penting ada di bagian bawah. Ini saya gedein ya. Ini bagian bawah. Nih ada sertifikat. Buat yang nilainya di atas 90. Nilainya diambil dari mana? 40% UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Oke. Kalau itu nilainya di atas 90,
bisa ambil sertifikat. Oke, saya klik dulu nih. Lemot banget Aduh, kunaon lemot. Sekarang ini ada sekitar hampir 4.000 orang di open course. 4.000 manusia loh di situ. 3.600-an lah. Ini kenapa nggak bisa diklik? Ya, lemot. Jadi, tapi yang berhasil lulus dapetin sertifikat lihat di atas 90 cuma sekitar 30-an orang. Karena nggak terlalu serius ngerjainnya pada. Ini udah kelihatan, tuh kan 32 orang kan. Ini orang-orangnya yang berhasil dapetin sertifikat. Bisa di-download sertifikatnya free, gratis. Jadi Anda bisa kuliah dapetin sertifikat juga. Kalau yang di open course ya. Kalau yang di e-learning kagak ada sertifikatnya. Kalau mau yang enak, mending di open course kalian. Jadi ada sertifikat. Toh ujung-ujungnya sama aja sih. Ono masukin nilai doang ke BAK. Cuman Anda kan dapat sertifikat. Terus ya. Terus kasih tahu ke seluruh Republik Indonesia boleh kayak gini. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama buat lulus ya. Kerjain semua kuis, UTS, UAS. Kalau nilainya jelek, kerjain lagi. Kalau jelek, kerjain lagi. Kalau jelek, kerjain lagi. Terus kerjain sampai nilainya bagus. Jangan pernah berhenti ngerjain ujian kalau nilainya belum bagus. Beres ya? Ada pertanyaan di sini, ada yang protes nggak? Nggak masalah ya. Jadi mulai ngerjain ujiannya kapan? Mulai hari ini sampai nanti saya harus masukin nilai ke Pak Aziz. Jadi 1 semester ngerjain ujiannya, kuisnya 1 semester, UTS-nya 1 semester, UAS-nya 1 semester. Boleh berapa kali? Suka-suka lu. Mau 100 kali juga boleh. Rekod saya 125 kali. Ada mahasiswi dari Bogendini, Wamena, dia nggak terlalu pinter, dia ngerjain UAS-nya 125 kali, akhirnya dapat nilai 71. Hah? Buat dia. Dan itu dosen satu kampus terkagum-kagum. Wah, si Yom Milera bisa dapat nilai 71 ya Pak Ono? Bisa. Emang dikatrol kagak? Kita nggak pernah ngatrol nilai. Beres ya? Jadi ujiannya boleh berkali-kali. Itu pola pertama, pilihan pertama. Kalau mau ujian boleh ngerjain berkali-kali dan diambil nilai tertinggi, boleh ngerjainnya dari sekarang sampai akhir. Pertanyaannya, ujiannya boleh nggak duduk sebelahan? Boleh. Ujiannya boleh nyontek nggak? Boleh. Ujiannya boleh nggak sambil lihat Google? Boleh. Semuanya boleh dikerjain dan pengalaman saya susah dapat nilai bagus. Walaupun udah nyontek. Jadi mendingan sering kerjain aja biar rada ngerti, rada hafal. Walaupun itu nyontek awalnya ya, tapi kan lama-lama kalau udah sering kan jadi ngerti juga kan ya. Supaya kenapa kayak gitu? Karena Anda itu akan dipepet sama waktu. Jadi ujian cuma 2 jam. Jadi 2 jam itu nanti kepepet waktu nyonteknya juga susah. Beres ya? Ini buat mahasiswa-mahasiswa baru, silakan ngambil kuliah ini juga ya. Jadi ada mahasiswa baru ngambil kuliah juga di open course ya. Jadi kalau dapat nilai bagus ya langsung nilainya diambil jadi kredit buat S1. Jadi nanti semester depan nggak usah ngambil kuliah saya lagi. Beres ya. Jadi ini buat mahasiswa yang semester 3 boleh, semester 1 boleh, karyawan boleh, reguler boleh, semua boleh. Terus yang bukan mahasiswa ITTS juga boleh. Semua boleh ngambil. Beres ya? Sip. Boleh berkali-kali ujiannya dan mulai dari sekarang sampai akhir. Kalau yang mau dapetin nilai ya, mau jadi kredit S1 ya nanti di akhir semester harus nilainya bagus. Pengalaman saya sih semua dapat nilai A sih dari saya biasanya. Tapi ada berapa anak yang nggak ngerjain ujian sama sekali akhirnya nggak lulus. Dan itu anak S2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman? Pilihan kedua. Ini pilihan pertama buat dapat nilai A. Pilihan kedua, nggak usah ngerjain ujian, nulis 1 buku. Nih bisa dilihat di sini. Oke. Lihat di sini aja lah. Nulis 1 buku, ntar lihat lah. Jadi tolong nulis 1 buku. Kalau minimumnya 200 halaman,
topiknya sekitar jaringan komputer kan lebar banget ya. Ada macam-macam topik dalam jaringan komputer. Silahkan nulis satu buku nih, saya gedein lah. Pilih salah satu topik dari kuliah ini, mudah-mudahan kebaca dari jauh. Upload ke Google Doc, terus ngedit bareng saya. Cuma nanti bukunya kalau bisa ditulis bareng, bukan sama saya. Jadi salah satu dosen ITT saja, ya masuk. Jadi, nah ini buku, urusan buku ya, minimal 200 halaman, terus topik salah satu topik dari jaringan komputer, yang nulis nanti penulisnya Anda jadi penulis pertama, oke. Penulis keduanya salah satu dosen ITT saja, nggak usah saya, oke. Saya mungkin kata pengantar doang. Nah, udah gitu buku itu kalau udah di atas 200 halaman bisa terbit. Oke, kalau terbit ada duitnya, jangan khawatir. Duitnya buat siapa? Hah? Buat yang nulis. Jadi buat situ. Oke, beres ya. Kalau bukunya bagus, mungkin dapat bangsa 5 jutaan mah dapat 5 juta rupiah. Itu satu. Jadi terbit. Saya namanya nggak usah sebagai penulis, saya paling jadi kata pengantar doang. Cuman nanti jadi penulisnya 2 orang atau 3 orang terserah, minimal 1 orang situ kan. Penulis keduanya dosen ITTS yang lain siapa aja diajak nulis. Saya nggak usah dimasukin, saya sebagai kata pengantar aja nggak masalah. Terus duitnya buat situ. Terus nilai dapat langsung saya ubah nilainya secara manual jadi 100. Semua nilainya, maksudnya UTS 100, UAS 100, kuis 100, beres ya. Jadi nilainya 100 langsung kalau nulis buku. Jadi kalau saya cenderungnya nulis buku sih sebenarnya. Daripada ujian capek, mendingan nulis buku sekalian. Udah gitu, jadi kuliah 100 nih kan. Buku yang sama kita udah dapat duit nih ya. Buku terbit dapat duit ya. Udah. Buku yang sama bisa dipakai buat menggantikan skripsi tugas akhir. Beres? Jadi skripsi beres, kuliah beres, nilai 100, dapat duit. Itu pilihan hidup sih. Mau nulis buku atau mau ujian, silakan Anda pilih. Nah, untuk nulis buku butuh contekan kan? Kan kita rada bodoh kan ya? Kita kan nggak pintar-pintar banget buat nulis buku. Contekannya, pertanyaannya, itu komputer itu IP-nya berapa? Gue lupa. 192, 168, 17 berapa? 49. Library ya. Jadi di belakang itu kelihatan ada komputer. Kagak. Udah bukan. Udah ganti, harus lihat. Bisa nggak ngelihat IP? Tolong login. Cek IP-nya berapa? Hah? Login, masuk ke, kagak dicolok lagi kabelannya. Jadi yang ada di belakang itu, masuk login aja. Username-nya ITTS, passwordnya nggak tahu. Login, cek IP address. Hah? Ya udah, cerita aja ya. Kalau itu berhasil nyala, tolong cek IP address-nya berapa. Udah tahu nggak cara ngecek IP address gimana? Gak tahu lu pada. Bukan IP config mah di Windows. Di Linux makanya if config ya. Jadi login, cek IP-nya berapa, terus kita bisa browsing. Cuman yang jadi masalah itu hard disk belum ditempel ke web biasanya. Jadi tolong browsing ke library apa waktu itu sih Nurul ngecek bikinnya ya? Library ya. Tolong dicek ke library supaya bisa masuk.
Nanti di situ ada folder, tolong cek aja buku-bukunya di situ. Di situ ada folder library 2, books. Nah, situ ada banyak banget, terserah, ada network, ada cyber security, ada macam-macam buku. Jadi tekniknya adalah lihat-lihat bukunya, copy paste ke Google Translate. Gak boleh dari satu buku aja. Kalau satu buku namanya terjemahan. Itu nggak halal. Supaya jadi halal, beberapa buku digabungin jadi satu buku. Tapi itu jatuhnya ke copy paste. Copy paste. Cuman kalau mau jadi bagus, suatu buku, kan yang jadi masalah adalah plagiat ya. Kan kita nggak boleh plagiat. Supaya plagiatnya hilang, jangan pernah ngambil dari satu buku doang. Dari beberapa buku dikumpulin, misalnya ada materi bagus di sini ambil, materi bagus di sini ambil, ada di Google bagus ambil, ada di mana ambil. Udah gitu kita ngoprek juga, hasil oprekan diambil. Itu udah bukan plagiat. Kalau plagiat itu kalau satu sumber copy paste terus dikasih nama kita, itu plagiat. Tapi kalau dari banyak sumber kita gabungin, dikocok-kocok, diramu, terus ditambahin pengalaman pribadi, ditambahin dari Google segala macam, itu udah bukan plagiat. Jadi supaya buku bukan plagiat, harus digabungin dari banyak sumber. Beres ya? Sumbernya, bukunya ada di sana tuh ya. Tinggal masalah setting IP-nya aja yang benar. Beres ya? Kalau saya saran mendingan buku sih sebenarnya. Nah, kalau bisa ini semua, ini semester ini selesainya kapan? Februari. Kalau bisa Desember selesai. Kenapa Desember selesai? Supaya Januari Februari Anda nggak usah mikirin kuliah jaringan lagi. Pikirin kuliah yang lain aja supaya dapat nilai A. Jaringannya udah A duluan. Beres ya? Sampai sini ada pertanyaan? Itu bukunya khusus jaringan ya Pak? Iyalah, masa buku tentang sejarah kan nggak bisa ya? Novel gua tendang satu-satu ntar. Dan ini berlaku buat mahasiswa baru, berlaku mahasiswa karyawan, berlaku sama aja. Oke. Nah, tadi kita udah mulai ngobrol antar dosen, kita pengennya gini. Misalnya karyawan, kan dosennya bukan saya ya. Tapi ngambil kuliah saya, dapat nilai A dari saya. Yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi misalnya dosen jaringan ada 2 nih kan. Dari saya dapat A, dari yang sini dapatnya A-, ambilnya A. Terus ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini semua kan biar administrasi di diktinya nggak marah-marah. Cuman yang penting kan bukannya administrasi dikti marah-marah, yang penting Anda lulus dan pinter kan. Mau administrasi kayak administrasi nomor 2-3 lah. Yang penting Anda lulus dan pinter. Udah gitu bisa cari kerja. Kalau modal cuman ijazah kan susah cari kerja, makanya buku. Oke, sampai sini beres? Beres. Nah, sekarang kita masuk. Udah, itu nggak berhasil ya? Nggak penting kali. Oh, lu nggak bisa lihat ya? Kasihan. Oke. Sekarang saya kasih lihat materi. Secara umum buat kasih gambaran materi ya. Ini yang di Zoom bisa, yang di YouTube sama di Zoom pada bisa lihat saya nggak? Bisa. Kalau ada pertanyaan tolong kasih tahu, ada pertanyaan nggak? Tapi di YouTube itu cuma seperempat doang Pak, gambar dari mana iya, memang sekarang Oh ya? Kepotong. Ya, nasib lah. Tapi buat yang di YouTube dan sebagainya, layarnya akan sedang direkam pakai Kazam. Nanti rekamannya akan saya upload juga. Jadi aman sih. Beres ya? Oke, kita masuk ke gambaran umum kuliahnya seperti apa. Ini kuliahnya ada bisa dilihat di sebelah kiri. Oke, kuliahnya bisa dilihat sebelah kiri. Di sini saya akan ngasih konsep tentang TCP/IP. TCP/IP adalah dasar dari internet. Bagaimana internet bekerja, gitu ya. Kalau mau filosofi sederhananya kira-kira gini.
Jaringan internet dibikin oleh angkatan bersenjata Amerika supaya mereka bisa bikin jaringan kalau kena bom segala macam, salah satu router atau relay segala macam, jaringannya tetap jalan. Jadi internet dibikin dengan pola pikir seperti itu. Kita bikin jaringan gimana supaya jaringannya bisa operasional, padahal ada satu routernya mati, padahal ada satu kena bom, tetap jalan. Gitu ya. Dan jangan khawatir, saya pribadi pernah ngajarin anak-anak di Direktorat Perhubungan Angkatan Darat Republik Indonesia. Jadi mereka masang peralatan wirelessnya di kendaraan tempurnya, terus kendaraan tempurnya jalan dan ini jadi backbone internetnya mereka, jalan. Kalau kena bom, rusak, hancur satu kendaraan tempur, jaringannya langsung berubah sendiri otomatis. Jadi internet dibikin dengan pola pikir seperti itu, bahwa ini jaringan harus bisa jalan apapun yang terjadi. Keren kan? Keren loh, hati-hati. Parah. Kalau kita kan pakai internet buat ngegame apa segala macam, internet awalnya lebih sadis daripada itu, gitu ya. Sampai sekarang masih sadis sih. Jadi ini ada di bagian pendahuluan. Terus pelajaran pertama, saya kasih umum dulu ya. Oke. Ini command line belajar, sebetulnya yang di bagian kedua ini adalah pelajaran sistem operasi. Jadi belajar command line segala macam, pelajaran sistem operasi. Sebetulnya saya minta ke Pak Fahmi kalau bisa waktu ngajarin sistem operasi ngajarin ini. Soalnya sebagian besar anak Indonesia, anak-anak Republik Indonesia nggak kenal sistem operasi yang kayak ginian. Pada kenalnya pakai klik-klik, pakai window. Akibatnya pas kena Linux pada pingsan semua, padahal duitnya lebih kenceng daripada Windows. Beres ya? Udah gitu saya ngajarin yang namanya Wireshark juga, harusnya pertemuan kedua kayak gitu. Tapi kemungkinan saya akan banyak loncat-loncat ntar ya. Jadi bisa saya geser materi itu ntar. Wireshark itu kita nyadap, oke, supaya kita bisa lihat dalamnya internet seperti apa. Tapi hati-hati, kalau udah main sadap, itu urusannya akhlak. Karena kita bisa ngelihat orang lagi ngerjain apa, passwordnya orang apa, bisa dilihat semua, hati-hati. Jadi jangan pernah nyadap di kampus, kasihanilah dosen-dosen di ITTS. Parah, gue udah tau lah kelakuan lu pada. Udah gitu, supaya kita bisa punya laboratorium sendiri, supaya nggak tergantung, pertemuan selanjutnya adalah belajar simulator jaringan. Tujuannya adalah supaya labnya ada di komputer masing-masing. Jadi sebetulnya kalau Anda punya komputer yang agak lumayan, memorinya 8 GB, 4 GB bisa juga, cuman setengah mati sih, 4 GB ini setengah mati sih sebenarnya. Kalau bisa, ya bisa lah 4 GB, kita bisa punya lab sendiri di komputer. Kenapa itu penting? Supaya bisa nge-lab dari rumah masing-masing. Beres ya? Jadi cara berpikir saya sebenarnya sederhana banget. Kalau bisa apapun yang dikerjakan jangan sampai tergantung sama kampus, supaya bisa lulus tanpa kampus kalau bisa. Dan ini kan lagi live di internet segala macam ya. Jadi sebenarnya saya ngomong ini bukan buat Anda yang mahasiswa ITTS loh. Jadi seluruh Republik ini supaya bisa pinter, nggak usah jadi mahasiswa sih sebenarnya. Gitu ya, beres ya, parah banget. Terus belajar yang namanya perangkat jaringan seperti apa, LAN itu seperti apa, WiFi seperti apa. Terus di sini ada saya pisahin satu khusus tentang WiFi. Di sini belajar bagaimana caranya kita bisa bikin jaringan jarak jauh sampai sekitar rekornya di Indonesia sekitar 300 km. Yang normal sekitar 50 km. 50 km itu dari sini sampai Jakarta. Nyambung, satu sambungan. Oke, peralatannya ada di mana? Peralatannya ada di gudang sini. Ada alat-alat itu ada di gudang sini. Kalau mau nyoba, bisa dikeluarin alatnya di gudang dan kita bisa nyoba jaringan jarak jauh itu. Dan nggak banyak di Republik ini yang ngajarin sampai kayak gituan. Oke, saya kemungkinan 2 minggu lagi saya akan ke Ciptagelar, itu desa ada di Sukabumi di Pelabuhan Ratu, naik ke atas gunung dan nanti kita ada berapa ratus kades-kades pada akan kumpul, kita akan bikin jaringan seperti itu. Gitu.
Jadi ini jaringannya serius loh, jangan khawatir. Dan ini kita bisa bikin sendiri, konsekuensinya apa? Kita bisa bikin jaringan nggak usah tergantung sama operator. Internet bisa sendiri tanpa operator ya, hati-hati. Beres ya. Jadi ini di bagian perangkat wireless, diajarinnya kayak gituan. Cara ngerancangnya seperti apa, bagaimana kita tahu ada gunung, berapa tinggi tower yang harus dipasang, segala macam kan itu masalahnya. Kalau kita taruh di sini, kita bisa nyampe mana sebetulnya? Ke Cisauk nyampe kagak? Ke Rawabuntu nyampe enggak? Kita dari sini ya, gitu. Artinya dari sini sampai kos-kosan nyampe apa kagak? Tinggi towernya seberapa? Nah itu bisa dirancang semuanya. Oke. Nah kemudian mulai masuk ke IP versi 4, sebetulnya ada IP versi 6. Nih dia versi 6. Ada 2 jenis IP, versi 4 sama versi 6. Versi 4 udah habis. Versi 4-nya habis. IP itu kan nomor ya. Kayak nomor telepon. Bayangkan nomor telepon habis. Bisa nelpon nggak? Nggak bisa. Jadi kondisinya nomor teleponnya habis sekarang. Jadi sebetulnya kita kesulitan internetnya karena nomor IP-nya habis. Kita harusnya pindah ke IP versi 6. Tapi satu republik ini nggak banyak yang menguasai IP versi 6. Akibatnya apa? Si ISP, si provider segala macam nggak berani ngerubah alatnya supaya ganti IP address. Akibatnya apa? Kita nggak ada yang langganan ISP sebenarnya. ISP singkatan dari apa? Internet Service Provider. Kita sebenarnya tidak langganan internet. Yang kita langganan intranet service provider. Karena IP-nya bukan IP internet lagi udah. Beres ya? Jadi nanti belajar IP versi 6, cuman ini IP versi 6 sebenarnya satu kuliah sendiri sih. Ada satu kuliah lagi namanya IP versi 6. Ada kuliah sendiri, satu semester. Cuman di sini belum dimasukin ke kurikulum. Cuman kalau Anda mau ngambil kuliah itu ada di open course, kalau dapat nilai bagus ya bisa kita transfer jadi kredit aja di open course. Beres ya? Terus belajar yang namanya ada IP, terus belajar transport. Layer transport adalah protokol buat ngatur bahwa oke, saya ngirim paket ke sini, nyampe nggak nih paket? Kalau nggak nyampe, apa yang harus kita kerjain? Kirim ulang atau gimana? Itu transport yang ngurus. Oke. Kemudian kita belajar juga nama, domain. Oke. Semua tahu ada ITTS ACID. Bagaimana kayak address book lah kalau di handphone. Nama ini nomor teleponnya berapa, nama ini nomor telepon berapa, itu address book kan? Tapi itu address book adalah tabel yang dibuat oleh kita sebagai user. Kalau domain name system tabel juga, tapi server yang bikin. Dan kita daftarin supaya namanya jadi standar. Semua kenal google.com, nggak ada google.co, Google apa gitu nggak ada. Jadi standar google.com. Di sini ada ITTS ACID, gitu. Jadi namanya standar banget, terus nomornya dibikin tabel tadi. Jadi address book yang ada di internet lebih terstruktur, lebih standar daripada address book yang ada di handphone. Intinya itu doang sih. Terus kita bisa masukin macam-macam informasi ke nama tadi. Oke, ini belajarnya di sini. Nah, kemudian yang seru adalah masalah routing. Cuman di kuliah ini saya nggak bisa ngasih routing terlalu banyak karena materi yang harus dikasih banyak banget. Nanti belajar sendiri. Yang ini mungkin routing yang sederhana aja. Routing intinya bagaimana kita tahu bahwa lewat ITTS bisa nyambung kemana lagi. Dari sini bisa nyambung kemana lagi, itu routing. Yang seru dari masalah routing adalah gimana caranya kalau sambungan putus dia pindah otomatis ke tempat lain. Gimana caranya saya kalau punya 3 sambungan ke internet, gimana cara ngaturnya, ini lewat mana, ini lewat mana, segala macam. Itu routing urusannya gitu. Jadi kalau punya banyak sambungan, gimana ngaturnya, routing urusannya. UTS UAS boleh dikerjain kapan aja ya. Nah, kemudian ada content management system. Di sini belajar nginstall bisa e-learning seperti ini Moodle, bisa belajar nginstall seperti WordPress, bisa belajar nginstall Wikipedia sendiri. Nanti kalau udah pernah nginstall kayak ginian, ini ya, yang content management system, kalau udah pernah nginstall kayak gituan, isinya cuman ngambil source code PHP, belajar PHP-nya di kuliah pemrograman ya, kuliah web. Kalau ini cuma install aja, jadi si source code PHP bisa kita ambil, kita install di web server, kita cuma cukup ngeset database-nya kemana, username-nya apa, password-nya apa,
Udah cuma gitu-gitu doang. Langsung jalan semua. Jadi yang namanya bikin web gampang. Yang jadi masalah adalah gimana caranya bikin web yang aman. Karena sebagian besar kagak aman. Karena pada pakai ini sih bikinnya. Pada pakai ya. Di Zoom, Bapak masih mati. Zoom saya mati. Masih Oh, Zoom saya mati. Oh, pada nggak ngomong lu. Kas. Gimana caranya ya? Saya stop share dulu ya. Oh iya, unmute. Gue udah ngomong setengah jam baru. Tapi dari tadi Pak, padahal ada yang benar. baru dari komen. Tapi dari apa lagi? Ya udah, yang di Zoom minta maaf. Anda nanti kalau mau ngelihat ininya lihat rekaman lah ya. Oke, share lagi, share screen lagi. Oke, saya mana tadi? Jadi content management system cuma ngajarin itu, inti sederhananya gini lah, bagaimana nginstall WordPress, nginstall wiki, nginstall Moodle buat e-learning ya. Nah terus selanjutnya ini satu pertemuan loh, hati-hati. Satu modul satu pertemuan dan kemungkinan besar saya nggak akan bisa nyelesain semuanya. Karena modulnya terlalu banyak, pertemuan kita cuma ada sekitar 12 atau berapa gitu. Modulnya kebanyakan sih. Gitu ya. Terus yang ini buat email, belajar cara bikin Gmail sendiri, bagaimana caranya kita bisa kirim email antar mesin, kira-kira kayak itu. Oke. Ini ada masalah besar nih kalau buat kirim antar mesin adalah nanti email itu harus nempel sama DNS, domain name system. Jadi kita harus kenalin mesin itu namanya siapa, gmail.com, mesin ini namanya apa, yahoo.com, ini masanya apa, dan ini lewat nama-nama itu kita bisa kirim-kiriman email satu sama lain. Kira-kira gitu. Oke, nah yang parah yang ini, internet telepon. Ini sebenarnya bisa satu kuliah lagi sendiri. Ini bikin Telkom sendiri, bisa nelpon, bisa kirim SMS. Kalau saya gilanya keluar, saya ajarin cara bikin 2G, 3G, 4G sendiri. Alatnya ada sih, gitu. Cuman karena saya punya waktu cuma satu kali kesempatan ngasih tahu doang, agak susah nih. Kalau dikasihnya agak panjang kayak 1 semester atau sebulan 2 bulan tiap hari kumpul, bisa bikin 4G sendiri sih sebenarnya. Dan di Republik ini yang bisa bikin 4G sendiri nggak banyak orangnya. Dan kemarin mahasiswa S2 ITB aja sampai minjem alat saya buat tugas akhirnya, soalnya di ITB nggak ada alat itu. Beres ya. Nanti kalau udah ngerti logikanya pasti ketawa-tawa sendiri sih. Jadi yang namanya 2G, 3G, 4G itu cara berpikirnya gini. Di komputer ada sound card kan? Ada sound card. Bisa ngeluarin suara, bisa masukin suara kan? Oke. Pertanyaannya, suara bentuknya kan sinyal gini ya, naik turun sinus spektrum gitu ya. Ada sinus, cosinus. Sebenarnya isinya cuma aljabar biasa ya, bukan aljabar ya, trigonometri lah. Sinus, cosinus kali bagi tambah kurang kan, sinyal cuma gitu doang kan. Cuman sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Gampang kan? Sinyal. Oke, sinyal suara cuma kayak gitu doang. Jadi suara kan ada frekuensi sekian, frekuensi kan sinus, cosinus gitu ya. Nanti frekuensi sekian tambah frekuensi sekian tambah frekuensi sekian jadi nada A, B, C gitu. Beres ya. Nah, sebetulnya 2G, 3G, 4G juga sama aja, cuman gitu doang, sinus cosinus kali bagi tambah kurang doang. Oke. Bisa nggak kita bikin program di komputer? Bisa kan? Orang bikin sinus cosinus kali bagi di komputer juga ada kan? Kita bisa bikin sinus cosinus kali bagi tambah kurang. Cuman kalau di komputer kan bentuknya jadi digital ya. Keluarnya kan digital tuh. 1010 kan. Sementara suara kan tegangan atau apa ya, amplitudo atau apa ya? Frekuensi. Jadi kita harus merubah digital jadi frekuensi tadi. Alatnya kalau di komputer kalau buat suara namanya sound card. Sound card kan fungsinya ngerubah digital jadi frekuensi ya. Frekuensi jadi digital lagi kan, udah. Jadi bisa keluar speaker, bisa masuk dari mikrofon. Beres. Sound card. Nah, alat itu juga ada buat radio. Namanya misalnya apa? Ini yang bagus nih. Agak bagus lah. Ini barangnya. Oke, sorry. Nih masuk sini aja image. Nih makhluknya.
Nih, liatin harganya. Parah nggak harganya? Pun yang dipakai sama nggak harganya? Parah loh. Tapi yang ini nggak bisa full duplex ya. Kalau yang bisa full duplex yang rada bagusan. Yang ini nih, yang bagusan nih. Oke. Saya klik aja ya. Yang ini yang bagusnya yang bisa buat 4G beneran. Ini 4G loh. Oke. Kita klik aja, harganya berapa, kita cek ya harga berapa, cek harga nih ya. Kalau udah kayak gini nafsu. Nih, harganya deskripsi produk. Ada harga kagak? Lu kasih deskripsi nggak kasih harga, bego. Oh, jadi kita masuk ke ini aja lah. Nuat. Nih, masuk sini. Oke, kita ngambil dari Amerika langsung. Ini Amerika ya, yang Nuat itu Amerika. Shop. Iyalah. Oke. Ini harganya segini. $500. Kira-kira kalau dalam rupiah jadi 7 juta. Oke, kebeli nggak? 7 juta masih kebeli nggak? Saweran 2-3 orang kebeli ya? Tuh handphone pada dijualin. Ganti sama ini kebeli kan? Jadi ini bukan sesuatu yang nggak kebeli sama orang biasa. Ini adalah sesuatu yang kebeli sama orang biasa. Dan jujur kita masang ini di Papua. Yang masang desa. Oke. Dan di dunia Indonesia adalah negara yang bisa ngoperasiin BTS seluler di desa selama 7 tahun, 8 tahun nggak mati-mati. Dia negara yang paling lama ngoperasiin BTS seluler bikinan sendiri. Itu cuma Indonesia. Negara lain nggak ada yang sanggup. Indonesia bisa. Gitu ya. Barangnya kayak gini. Dan kebeli kan masing-masing orang. Nah sekarang bayangin. Udah tahu belum harga BTS punyanya operator Telkomsel dan teman-temannya? Belum tahu. Sekarang ngeluarin duit buat bayar pulsa berapa per bulan? 100 ribu aja biar gampang hitungnya ya. 100 ribu rupiah per bulan buat keluarin duit. Kenapa kita keluar duit 100 ribu per bulan buat pulsa? Karena BTS Telkomsel harganya 1 M 1 BTS. Oke. Bayangkan ini harganya berapa tadi? Kemurahan ya. Saya naikin harganya ya jadi 50 juta atau 100 juta lah biar ngitungnya gampang. Misalnya ini 100 juta, itu gue udah untung gede. Misalnya ini harganya 100 juta. Oke, bayangkan ini harga 100 juta. Tadi Telkomsel harganya berapa? 1 M. Ini 100 juta. Berarti seperberapanya? 10%-nya ya. 10%-nya dari Telkomsel. Tadi bayar pulsa berapa? 100 ribu. Jadi sebetulnya Anda cukup membayar 10% dari 100 ribu. Kalau pakai teknologi ini. Berapa 10% dari 100 ribu rupiah? 10 ribu rupiah per bulan sebetulnya. Kalau ngerti teknologi sakit hati. Makanya saya udah sakit hati udah lama sih. Karena saya udah ngerti teknologi dari dulu. Jadi lu pada ditipu semua. Kalau udah ngerti teknologi mah sakit hati aja udah. Karena ngerti, walah ini harga cuma segini, gue harus bayar sekian. Kita bisa bikin internet sendiri, disuruh bayar mahal gitu. Padahal kita bisa bikin internet sendiri, sakit hati sih sebenarnya. Beres ya. Dan tujuan hidup Anda bikin buku sebetulnya bukannya apa-apa supaya seluruh orang Indonesia bisa ngerti internet tadi. Jadi buku itu bukan cuma dapat nilai A di kuliah atau jadi skripsi. Tujuan hidupnya Anda adalah gimana caranya supaya orang lain ngerti teknologi ini, supaya orang lain bisa ikut pinter, supaya orang lain bisa bikin ini semua. Beres ya. Parah ya. Oke, terusin biar ngerti lah panas-panasnya. Jadi ini urusan internet telepon. Oke. Terus streaming multimedia ini yang lagi kita kerjain sekarang, yang saya kerjain maka OBS. Contohnya streamingnya OBS. IP versinya mudah tadi. Nah, yang ini hacking keamanan jaringan ada kuliah sendiri di cybersecurity. Kemungkinan semester depan lagi baru dikasih kuliah yang itu. Jadi ini udah dicabut dari kuliah jaringan, pindahin ke kuliah cybersecurity. Kemudian di sini jadi ini hacking, keamanan jaringan, data security itu enkripsi,
masuk ke cyber security. Kemudian ada satu lagi kuliah yang namanya Internet of Things, IoT. Peralatannya ada di Reza, nggak tahu ditaruh di mana alat-alatnya kemarin. Jadi saya punya alat-alat banyak buat IoT, ada di Reza. Kemudian yang terakhir ngukur jaringan. Jadi kira-kira materinya kayak gini ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, tolong liatin di Zoom sama di YouTube ada pertanyaan kagak? Oh kepotong ya udah nasib deh. Gua kagak tahu gimana cara benerinnya ya. Ya. Apa? Butuh? Workplace. Apa? Oh, board list, Pak. Apa ya? Apa itu? Oh word list. Ilah nih gua tulis. Nah itu cara buat ngumpulinnya itu kan banyak banget tuh ya. Iya. Jadi Kalau dari referensi itu dari mana? apa? Untuk nyari referensi. Bebas. Jadi buat yang lain yang belum tahu yang namanya hacking, ini soalnya si siapa nama lu lupa? Si Sandy emang rada-rada dia. Buat yang lain yang belum tahu yang namanya hacking, salah satu teknik hacking adalah ngejebolin password ya. Untuk ngejebolin password kita harus punya kayak database dong, kata-kata apa yang bisa dipakai password. Nah itu biasanya nyebutnya word list. Jadi daftar kata yang bisa kita pakai buat ngejebolin password. Pertanyaan dari Sandy adalah kita dapat dari mana ya passwordnya? Ada, tapi ini ngomong terus terang dulu ya, saya biasanya nggak pakai word list soalnya gini, cara kerja word list itu gini, saya punya file text, isinya kata-kata yang dipakai password orang, kita tes satu-satu, A bisa jebol kagak, nggak bisa, ganti, B jebol kagak, nggak bisa jebol, C jebol kagak, lu kerjain dari atas ke bawah dah, dan itu jumlahnya ribuan ban. Langsung ketahuan sebelah sana, ini kenapa sih ini ngetes terus, blokir aja tuh, kayaknya lagi ngehack. Nah makanya saya nggak pakai word list biasanya ngejebolin. Nah kalaupun pakai word list harus cerdas cara pakai word listnya. Orang akan bikin password kan biasanya pakai tanggal lahir, pakai nama keluarga, pakai informasi yang ada di sekitar dia yang gampang dia inget. Jadi teknik bikin word listnya adalah kita melakukan profiling dari sasarannya, dia akan pakai apa aja, angka apa aja yang akan dipakai, nama apa aja yang akan dipakai, itu yang dimasukin dalam word list. Jadi tiap orang akan beda word listnya. Dan itu fasilitas itu ada di Kali Linux. Beres ya? Ini udah di luar kuliah yang ini sih sebenarnya. Si Sandy mah nanyanya rada-rada dia mah. Oke, beres ya? Ya. Buat apa? 6G Pak, 6G. Yang tadi itu Pak. Yang terbang dari Ginilah cara berpikirnya ya. Ini pertanyaannya saya ulang lagi, mudah-mudahan suara saya masuk ke dalam YouTube dan sebagainya ya. Pertanyaannya tadi kalau kita pengen bikin 6G bisa nggak? Oke, sekarang cara berpikirnya gini. 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, segala GG itu sebenarnya cuma sinus kosinus kali bagi tambah kurang. Yang jadi seru adalah gimana caranya kita. Jadi kalau Anda pernah main yang namanya pemancar, ada dua hal biasanya kalau main pemancar. Berapa spektrum yang kita pakai, berapa lebar spektrum yang kita pakai. Kita pengennya spektrum yang kita pakai sesempit mungkin. Soalnya kalau lebar kan jadi bleber kemana-mana. Gitu ya, sesempit mungkin tapi kita bisa numpangin sebanyak mungkin data ke dalam situ. Jadi sempit tapi kenceng, nah susah tuh. Jadi yang namanya 5G, 6G segala macam berjuangnya di situ. Gimana caranya sempit kenceng. Coba saya cek ya. Ini saya PSK reporter. Ini saya gedein dikit. Nih C0MLC. Oke.
Oke, ini saya masuk ke situs namanya pskreporter.info. Oke, loadingnya lemot ya. Ini ada call sign. Kalau perhatiin, kalau di pesawat terbang biasanya ada tulisannya PK apa ya. Kan pesawat terbang ya, pesawat terbang Indonesia ya. Pasti ada PK apa, PK 3 huruf. Ini ada kayak gitu juga tapi bukan PK. YC 0 MLC. Ini saya. Ini radionya Ono loh ini. Radionya Ono. Dia selama 12 jam terakhir berhasil nyambung kemana? Pakai radio doang. Oke, kalau mau tahu powernya berapa? Powernya cuman 5 watt. Ini saya pakai radio 5 watt. Ini dari Jakarta, saya bisa sampai Amerika, sampai Eropa, sampai Rusia, Jepang, Australia, ke seluruh dunia. 5 watt doang. Bisa ke monitor sama situs kayak ginian. Lebarnya berapa? Lebar pancaran saya. Lebar pancaran saya tuh sekitar 40-an Hz. 40 Hz, bukan megahertz, bukan kilohertz. 40 Hz. Suara kita kan 20 kHz. Ini 40 Hz lebarnya dan saya bisa nyampe ke segitu banyak negara. Parah ya. Nah, sekarang balik lagi ke 4G, 5G segala macam. Jadi, kuncinya bagaimana kita bikin algoritma supaya bisa sempit, bisa kenceng. Kuncinya cuma itu aja. Paling gampang masuk sini, GitHub. Orang-orang gila pada taruhnya di GitHub semua soalnya. Oke, github.com lah. Nih, kenapa masuk ke sini semua? Nah, ini dia. GitHub. Oke. Kalau mau iseng ya, silakan masuk GitHub, terus masukin kata kunci, jangan 6G dulu ya. Yang saya tahu pasti ada 5G. 5G ada dan banyak banget, ada sekitar 4.000 source code 5G di GitHub. Nanti kalau di-download itu source code itu kan fungsinya adalah bikin sinyal tadi, pakai sinus cosinus kali bagi tambah kurang, dia bikin sinyal. Supaya jadi sinyal beneran, dia harus pakai peralatan yang tadi. Mana tadi alat tadi teh? Pakai ini ya. Pakai Blade RF, pakai kayak gini-ginian. Alat-alat ini aja sih. Jadi ini 5G. Sekarang tadi ada yang nanya, 6G gimana? Ya udah mari kita cari. Jadi kalau 5G udah banyak ya, ada 4.000. Sekarang lu penasaran sama 6G? Ya tulis aja 6G. Ada kagak? Ada 300. Jadi 6G udah ada. Source code-nya udah ada dan kita bisa ambil dan kita bisa modifikasi dan kita bisa betulin segala macam. Source code dari 6G. Jadi kalau tadi pertanyaan bisa nggak 6G? Bisa. Source code-nya ada. Parah. Beres ya. Tapi ini udah di luar kuliah ini sih sebenarnya. Udah jauh di luar. Ini kalau mau tahu ini kuliah yang kayak gini-ginian ya. Biasanya tidak diajarkan di informatika. Biasanya diajarkannya di teknik elektro, jurusan telekomunikasi. Saya kebetulan bukan informatika saya sendiri. Saya kan orang elektro sebenarnya. Saya kan orang elektro. Di elektro ada beberapa subjurusan, ada elektronika, ada telekomunikasi, ada listrik segala macam. Saya hobinya telekomunikasi. Tapi kalau saya belajar telekomunikasi lagi kan saya nggak dapat ilmu tambahan. Makanya saya ngambilnya elektronika. Makanya saya bisa bikin pemancar seperti ini tadi, yang bisa kemana-mana. Gitu. Beres ya? Jadi bisa kayak gini mainannya. Parah ya? Ada lagi pertanyaan? Ada apa ya? Lah ilah, kalau nanya semua, kapan gua belajarnya ya? Sok, tanya dulu ya cepet. Satu pertanyaan terakhir dulu, nanti udah gitu kita belajar dulu ya. Apa ya? Kunci aja Pak Ono kalau pakai alat yang tadi jaringan di HP-nya pilih manual atau bisa otomatis seperti kita pakai kartu provider yang sekarang. Jadi gini, kalau kita bikin 5G sendiri, kita yang programming ya. Kita yang programming 5G sendiri, kita bisa programming kartu mana yang boleh masuk. Kalau saya lagi programming, saya orangnya rada-rada gelo. Saya suka bilang semua kartu silakan pakai jaringan saya. Gitu, suka-suka gue yang bikin ya. Itu pakai ibaratnya kalau kita belajar itu namanya pakai regular expression.
Kita pakai regular expression aja, kita kasih tahu oke, SIM card mana yang boleh masuk. Kalau saya kasih titik bintang, semua SIM card masuk langsung. Dan saya kalau lagi programming, saya akan bikin semua SIM card boleh masuk. Nah, orang gue yang bikin suka-suka gue ya suruh bayar berapa, saya biasanya bilangnya silakan masuk, lu bayarnya pakai doa aja gitu kan, beres. Asik kan? Oke, beres ya. Nanti bisa baca di sinilah. Ini saya yang ada di wiki saya yang 2G ya. Namanya keywordnya OpenBTS. Oke. Ini OpenBTS ini. Ini saya bikin sendiri loh, hati-hati. Saya bikin sendiri BTS ya. Parah loh. Tapi yang ini 2G, Untuk 4G, 5G belum ada waktu. Nggak ada waktu buat ngoprek lagi sekarang. Aduh, ampun. Pengen ngoprek tapi nggak ada waktu. Saya kasih lihat gimana cara settingnya ya. Bentar. Ini ada cara ngompil segala macam, ada semua konfigurasinya terutama. Oke, coba. Ya. Ini ya. Konfigurasi. Ini dia. Ini titik bintang. Jadi saya bikin open registration titik bintang. Dan kita bisa ngerubah-rubah sih itu. Ya, kalau titik bintang ya semua SIM card bisa masuk. Kita bisa matiin juga SIM card mana yang boleh masuk. Kalau Anda perhatiin di sini, BTS saya punya nama operatornya apa? Singtel ada di mana? Singapura. Dioperasin sama Ono. Ono ada di mana? Di Indonesia. Suka-suka gue yang operasi. Saya bisa, kalau karena kita bisa bikin BTS sendiri, kita bisa jadi siapa aja sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau mau jahat ini bisa dipakai buat nyadap segala macam. Tapi itu yang kalau yang jahat ya. Kalau saya kan orangnya baik banget, jadi nggak akan saya sadap. Beres ya? Oke, sekarang kita masuk ke kuliah lagi. Biar nggak terlalu lebar kemana-mana nih kuliahnya. Kalau lebar pusing kepala lu ntar. Oke, saya masuk sini. Saya naik ke atas lagi. Saya cepetin aja ya. Konsep TCP/IP. Yang sejarah-sejarah silakan dilihat aja. Nanti bisa lihat sejarah internet Indonesia seperti apa. Tapi filosofinya kira-kira gini dari sejarahnya. Internet dibangun sama orang-orang yang bukan operator. Bukan Telkom, bukan teman-temannya. Internet dibangun sama orang-orang yang penjahat sih sebenarnya. Gimana caranya kita bisa bikin jaringan sendiri? Itu. Silakan dibaca ya, sejarahnya kayak gitu semua. Oke. Nah, tapi nggak penting lah, kita lihat konsep cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya internet itu dibikin modular, bikin lapisan-lapisan. Oke. Ini misalkan dibaca-baca ntar ada di kuliah. Yang penting yang ininya doang nih sebenarnya. Jadi internet dibagi lapisan. Oke. Ada lapisan kabel di bawah. Jadi ada kabel. Terus ada protokol di atas kabel yang ngatur komunikasi dua komputer yang pakai kabel yang sama. Atau komunikasi dua komputer yang pakai radio yang sama. Oke. Dan ini tadi yang dikasih lihat tadi. Yang PSK Reporter ini nggak keluar nih. Ini coba 15 menit. Ini kan 12 jam yang lalu ya. Ini kita lihat 15 menit yang lalu. Saya nyambung kemana aja kelihatan sih. Oke, ini saya nyambung ke ini ke India, ini ke Tibet, Xinjiang, Cina. Oke. Ini saya pakai protokol cuman bisa komunikasi dua komputer pakai radio yang sama. Itu namanya ini. Yalah, kok nggak bisa? Nggak bisa diklik. Mana sih? Ini ya. Ini ya. Oke. Oke, ya.
Jadi ada ada 5 lapis ya. Physical layer, link layer, network layer, transport layer, application layer. Jadi nanti kalau lihat yang namanya protokol bentuknya kayak gitu. Ada physical layer itu yang secara fisik kita bisa pegang, namanya kabel, namanya radio, itu fisik. Oke. Kemudian ada link layer adalah protokol atau tata cara komunikasi yang ngatur 2 komputer atau 2 alat di lapisan fisik yang sama. Jadi dia pakai radio yang sama, channel yang sama, dia bisa ngomong satu sama lain. Nah tadi saya Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie itu dia pakai link layer doang, atasnya nggak dipakai. Jadi saya pakai cuma 2 lapis ini doang buat komunikasi internasional. Jadi kita biasanya, ini bagian dari eksperimen, dan teknologi yang dipakai itu adalah teknologi yang biasa kita pakai buat komunikasi ke Mars, ke ruang angkasa sih. Jadi dipindahin ke bumi. Makanya kita bisa jarak jauh. Sadis ya mainannya ya. Oke, itu makanya link layer. Oke, itu ingat ya, link layer harus pakai fisik yang sama, cuma 2 yang komunikasi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa banyak yang komunikasi? Kita mesti masuk ke dalam network layer. Network layer itu mulai kenal namanya IP address, dikasih nomor, tiap komputer dikasih nomor supaya dia bisa nyambung satu sama lain. Oke, pas kita lepas, dia akan tahu, oh dia akan cari jalan supaya nyambung ke sana. Itu namanya network layer. Network layer di situ ada yang namanya IP address. Fungsinya supaya kita bisa nyambung satu sama lain. Cuman ada satu masalah di network layer, dia tidak menjamin bahwa datanya nyampe. Network layer kayak gitu. Dia bisa nyari sampai ke tujuan, tapi dia tidak pernah menjamin bahwa data dia nyampe. Network layer kayak gitu ya. Konsekuensinya kita perlu jaminan. Jaminan dikontrol sama transport layer. Transport layer itu yang ngatur. Oke, ini kan misalnya pertanyaan sederhana aja. Saya punya file 1 giga. Apakah dikirim sekaligus atau dipotong kecil-kecil? Dipotong kecil-kecil dan dikasih nomor kan? Jadi 1 giga itu akan dipotong kecil-kecil dikasih nomor. Jadi cara kerja transport layer adalah dia kirim, dia ngasih tahu ke sana, ini nomor 1. Sana akan bilang nomor 1 diterima, silakan kirim nomor 2. Nomor 2 dikirim. Sana bilang nomor 2 diterima. Terus dia kirim nomor 3. Nggak ada jawaban dari sana. Berarti nggak nyampe nih kan? Baru dia kirim ulang nomor 3. Jadi kalau dia ada timernya nih, timernya udah habis, kenapa nggak dapat jawaban? Kirim ulang. Timernya habis, nggak ada jawaban? Kirim ulang. Tapi kalau dia kirim, sana respons, kirim respons. Wah ini kayaknya sambungannya lagi bagus. Gua kirim 2 sekaligus, jebret 2 sekaligus. Sana ngerespons 2 biji, jebret. Kirim kan? Kirim lagi 2 lagi, kirim lagi, acknowledge 2 biji lagi. Oh bagus nih, kirim lagi 3. Jadi dia punya mekanisme seperti itu. Mekanisme seperti itu namanya sliding window. Oke. Jadi ada pola-pola seperti itu. Jadi tujuannya apa? Supaya dalam saluran yang ini kita bisa mangpetin data sebanyak mungkin supaya secepat mungkin. Kalau di IP versi 6 dia lebih parah lagi. Dia akan bisa ngirim 64 mega sekaligus. Jebret. Satu paket 64 mega dikirim. Kalau 64 kilo dikirim. Kalau di IP versi 4 cuman 1,5 kilo maksimum. Nggak bisa lebih. Kalau di versi 6 bisa lebih dahsyat dia. Dia bisa ngirim paket gede banget. Supaya cepat proses komunikasinya. Karena sekarang kan lapisan fisiknya berubah ya, kita pakai fiber segala macam. Jadi ini mulai berubah transportnya. Oke. Jadi ada teknik-teknik seperti itu dikembangin semuanya. Beres ya. Nah, setelah kita dapat jaminan bahwa data akan nyampe, kita naik ke aplikasi di atasnya. Baru kita udah ada jaminan, baru kita bisa kirim email, baru kita bisa transfer file, baru bisa kita chatting, baru bisa nge-web segala macam. Itu kalau udah ada jaminan bawahnya. Kalau bawahnya nggak ada jaminan, kita nggak akan bisa punya aplikasi di atasnya. Jadi ini cara berpikirnya kira-kira gitu. Beres ya. Kalau Anda dengerin dosen atau guru ngajarin kayak gini bentuknya. Mungkin guru nggak sampai gitu ceritanya ya, tapi bentuknya cuma kayak gini. Si Sandy, waktu kamu di SMK, gurunya pernah ngasih lihat nggak isinya kayak ginian apa? Ini lapisan tadi. Iya, pernah kasih lihat isi protokol seperti apa? Belajar sendiri. Nah, paksa belajar sendiri karena guru jarang ada yang ngajarin dalamnya protokol seperti apa. Untuk bisa ngerti dalamnya protokol, jadi protokol cuma gitu aja. Nah, nanti protokol kayak gini ya.
Saya gedein lah. Nih. Jadi kalau ada data mau kita kirim, kita kasih transport protokol di depannya. Jadi sebenarnya data supaya bisa dikirim kita kasih protokol transport depannya. Protokol bentuknya 10110 doang di depan itu. Nanti data plus transport dikasih network protokol lagi depannya. Ini dimasukin lagi ini data link. Jadi dalamnya protokol cuma gitu doang. Ini ditempelin ini, ditempelin ini, ditempelin ini. Ini bentuknya 10 semua. Jadi 101010. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita pengen lihat bentuknya seperti apa sih makhluk itu. Nah, seru nih kalau udah ngelihat. Dan jujur, jarang banget dosen ngajarin seperti ini. Oke, dalamnya seperti apa? Oh, ini dulu lah. Kalau kita lewatin router dan sebagainya, cara kerjanya kira-kira gini. Ini protokolnya ya. Ini data link. Subnet itu data link. Dia bisa komunikasi. Misalnya gini, ini ada LAN, di sini ada LAN. Terus ke internet kan kita pakai wireless di atas tuh. Ada radio di atas ya ke provider. Jadi ini ada LAN. Udah gitu di sininya radio sebetulnya. Beda saluran fisik dong. Jadi di sini ada komputer kita bisa ngomong ke router yang nyambung ke radio pakai kabelan yang sama. Oke. Terus ini IP-nya dikirim ke sini. Nanti waktu lewat radio data link-nya berubah. Jadi protokolnya ini berubah, dicabut data link yang lama dicabut, ditempelin data link baru supaya dia bisa terbang di radio. Karena beda dalamnya. Jadi protokol radio sama protokolnya LAN itu beda. Caranya dicabut aja dari paketnya, ditempelin lagi, diterbangin. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat pakai ini isinya cuma 1010 semua sama 1010. Cuman protokolnya beda. Karena radio itu lebih apa ya? Radio itu banyak opsi-opsinya lagi tambahan. Jadi kita nambahin kayak gitu ya. Nah, kalau TCP-nya sama aja, aplikasinya sama aja. Jadi kalau kita lihat waktu dia lewat dari satu router ke router lain, paket aplikasi sama, transportnya sama, IP-nya mulai berubah, data link berubah banget waktu pindah-pindah router. Dan waktu kita nyampe ke internet, kita bisa lewat banyak router. Cara ngeceknya paling gampang pakai traceroute. Nih, zoom in ya. Traceroute. Coba. Oh, belum diinstal. Sudo apt install traceroute. Oke, saya install dulu traceroute. Oke, di Windows kayak gini ini agak susah, lebih enak di Linux kemana-mana sih. Jadi sarannya kalau emang mau mendalami dunia hitam seperti ini, pakainya Linux saja. Dan ini terima kasih pada siapa namanya? Grasber. Nama lu serius Grasber? Oh. Siapa namanya? Rama. Terima kasih pada Grasber yang Rama yang sudah merubah komputer ini semua supaya bisa jadi Windows sama Linux. Bikin stres dosen yang lain. Oke, kita akan traceroute. Misalnya www.ui.acid. Kita bisa lihat banget kita nyambungnya ke UI ya. Universitas Indonesia. Lokasinya di mana UI? Di Depok. Coba perhatiin. Dari kita nyambung ke Jakarta, nyambung ke Jogja, Jogja masuk ke Indosat terus. Jadi puternya seru ya. Padahal lokasi di Depok loh. Dia muter dulu ke Jogja. Masuk ke Indosat, baru masuk ke sini. Itu pun nggak kelihatan nyampenya. Coba kita ada yang bisa nyampe nggak ya? www misalnya apa ya? ITB. Jangan ITB lah, detik.com. Jadi kalau tetap aja lihat ini. Ini kan kita di Tangsel. Oke. Perhatiin dia masuk ke Jakarta dulu. Masuk ke Jogja, pindah ke Detik, connect ke Detik di sini. Detiknya di Jakarta loh. Detiknya ada di sini di Kuningan situ. Jadi ke Jogja dulu kita. Seru ya.
Jadi kita bisa ngelihat lewat mana kita jalurnya, makanya threshold kelihatan. Beres ya? Oke. Tapi itu nggak penting. Ini ya cuma ngasih lihat aja bagaimana bahwa rute itu bisa muter kemana-mana loh. Oke. Karena TE, Pak Hanafi, Pak Agung, Pak Nanang segala macam asal muasalnya dari Jogja. Makanya dia sambungannya ke Jogja semua. Dia nggak punya sambungan dari sini langsung ke Jakarta, nggak ada nih. Akibatnya muternya ke Jogja dulu. Jadi kalau mau agak lebih ini punya sambungan ke Jakarta, cuma narik kabel fiber lagi sendiri. Nah sekarang yang penting juga adalah Wireshark. Oh ada Wiresharknya. Oke. Di situ diinstal nggak? Belum nih. Belum Pak. Wireshark belum diinstal. Wireshark adalah software yang dipakai buat nyadap. Fungsinya apa? Jadi ini buat belajar ini saya udah masuk ke modul kedua ya sekarang. Jadi yang pertama cuman itu aja. Saya bikin cepet aja supaya semakin banyak materi yang saya kasih nih. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanya. Tapi intinya konsepnya cuman gitu doang. Jaringan komputer dibikin modular, ada fisik, ada link, ada transport, ada segala macam. Nah, Anda hanya bisa ngerti kalau kita nyadap jaringan. Oke, nyadapnya pakai Wireshark. Wiresharknya bisa diambil free, bisa diinstal di Ubuntu juga. Tinggal gini doang, Wireshark. Sudah Pak, ternyata Pak, udah ada. Udah ada? Iya udah ada. Itu mah punya si Nurul. Udah di sana juga udah. Udah ada semua? Di saya udah ada juga. Udah ada? Iya. Oh, oke. Jarang-jarang tuh ada. Di Linux-nya? Linux. Oh, sekalian install Wireshark. Oh, oke, bagus. Tapi buat yang ada di internet, Wireshark-nya bisa di-download free sih. Oke. Asal muasalnya Wireshark adanya di Linux juga. Aslinya Linux bukan Windows sih. Kemudian dia porting ke Windows juga. Oke. Nah, sekarang cara bacanya. Ini Wireshark. Ini dia bisa ngelihat interface yang ada di komputer saya apa aja. Bisa digedein nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa digedein. Kita buat pemula dulu ya. Cara mainan Wireshark buat pemula dulu. Bukan yang advance dulu. Yang kalau pemula yang dilihat cuma 2 menu. Analisa sama capture sama analisa. Capture sama analyze doang. Buat pemula cuma 2 doang ya. Capture sama analyze. Oke. Kita akan coba capture, start. Ini langsung bisa kita bisa ngelihat paket-paket yang ditangkap apa aja. Oke. Dan ini paketnya parah banget nih. Paketnya banyak banget loh yang ditangkap. Nih, sekarang saya pengen nanya. Ini saya stop dulu ya. Kalau nggak dia jalan terus, stres. Capture stop dulu, biar nggak nangkap dulu. Oke. Ini banyak sekali paket yang ada di jaringan. Oke. Kita akan coba lihat ya. Kita akan cari sembarangan aja ya. Saya akan klik sembarangan lah. Oke. Coba. Ada yang lucu-lucu nggak ya? Saya klik sembarangan dulu ya. Wah, ini datanya parah semua nih. Datanya, oke, saya sembarangan dulu ya. Ini nggak bisa digedein ya? Oh bisa. Oke, gedein lah biar ada kelihatan. Oke. Pertanyaannya, tadi teorinya ada berapa lapis protokol? 5 ya. Cuma nanti kalau belajar sama dosen-dosen lain, kemungkinan dosen lain akan bilangnya 7, bukan 5. Oke, saya ini udah aliran apa? Aliran agama yang dianut sih ya. Jadi sebagian besar dosen-dosen itu akan menganut aliran teoritis. Secara teori itu dia akan referensinya ke ISO. ISO akan bilang ada 7 lapis. Jadi ada fisik, link, network, transport. Sebelum aplikasi ada 2 lapis lagi. Ada presentation layer, ada layer satunya lagi, apalah lupa. Jadi ada 2. Cuman kalau kita pakai internet beneran, kita biasanya kita
yang presentation layer sama layer satunya lagi itu adanya di sistem operasi. Jadi kita tidak menghitung itu sebagai lapisan jaringan, gitu ya. Jadi kita alirannya yang 5 lapis. Saya aliran yang 5 lapis karena saya aliran orang yang bikin internet beneran, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini saya lagi klik sembarangan nih, klik sembarangan ya. Ini satu paket klik sembarangan. Ini saya geser aja biar rada kelihatan. Oke, ini saya geser rada kelihatan. Ini saya geser kelihatan. Nih, ini saya geser kelihatan. Dah, biar kelihatan jarak-jaraknya. Oke, bisa nggak lihat di paket yang saya klik ya? IP sumbernya berapa? 192.168.17.11 sumbernya ditujukan kemana? 198.251 kelihatan ya. Protokol transport yang dipakai apa? UDP. Itu transport loh. UDP itu transport. Oke. Terus di sini mulai aplikasinya apa di atasnya. Pertanyaannya, ada berapa lapis di situ? Kelihatan nggak lapisannya? Kelihatan lapisannya? Kelihatan lapisannya? Kelihatan lapisannya? Saya geser-geser lah biar ada kelihatan. Nih geser. Semua kelihatan loh, hati-hati. Kelihatan lapisan? Yang lihat? Lapisannya yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lapisan protokol ini. Ini data link, ini physical layer. Ini data link. Kelihatan dia pakai Ethernet karena saya pakai LAN, dia pakainya Ethernet karena LAN. Kemudian ada network layer namanya Internet Protocol versi 4. Kelihatan source-nya 192.168.17.11, destination tujuannya 198.251.180.174. Oke. Di sini juga di data link kelihatan MAC address saya berapa, MAC address router tujuan berapa. Routernya adalah router punya ITTS ya. Perhatiin IP address-nya bukan router, tapi di internet. 198.251 itu internet. Oke. Terus udah gitu transportnya saya makanya UDP. Oke. Ada source port 58853, destination-nya 8801. Perhatiin baik-baik, di semua protokol, di semua tata cara komunikasi selalu ada informasi kayak surat. Perhatiin kalau kita ngirim surat, kita ngirim paket, selalu ada tulisan pengirim tujuan. Selalu ada gitu kan? Kalau kita ngirim surat selalu ada pengirimnya siapa, ditujukan kepada siapa. Ini juga sama, selalu ada source, pengirim, destination, tujuan. Source, destination. Source, destination. Cuman tiap-tiap lapisan protokol source destination-nya beda-beda. Kalau data link, source-nya MAC address, destination-nya MAC address. Kalau network, source-nya IP address, destination-nya IP address. Kalau transport, source-nya port, destination port. Setelah ini solve, semua ini beres, baru kita tempelin data di atasnya. Beres ya? Kelihatan ya? Sekarang kalau kita pengen lihat dalamnya, bisa diklik kayak gini, dalamnya kelihatan nih. Ini dalamnya, kelihatan bahwa dia adalah IP versi 4. Oke, terus dia kelihatan lagi total panjang paket di atasnya berapa byte, terus tidak mau di fragmented, tidak mau dipotong kecil-kecil. Kemudian kelihatan di atas saya ada protokol UDP. Ini saya lagi ngelihat protokolnya Internet Protocol Network, terus dia ngasih tahu di atas saya ada UDP loh. Gitu. Terus dia ngasih tahu source address sama destination address itu apa? Tahu. Bisa lihat di sini. Beres ya? Pertanyaannya. Si gurunya pada ngajarin sampai sini nggak? Belajar sendiri. Nah itu dia. Sebagian besar guru dan dosen nggak ngajar ini sih sebenarnya. Kalau mau jujur terus terang. Kebanyakan guru dan dosen akan ngajar bentuknya kotak tadi yang saya terangin. Kalau sampai sini jarang. Hah? Kenapa? Hampir nggak ada. Jadi sebagian besar dosen sama guru nggak ngajar yang ini sih sebenarnya. Hampir nggak ada. Cuman kalau Anda pengen ngerti benar-benar cara kerja jaringan harus ngerti yang ini sih. Kalau kita pengen coding, bikin program jaringan harus ngerti yang ini. Kalau nggak bisa bikin program soalnya.
Kalau cuma teori doang, ya kotak, tapi nggak pernah bikin yang ini kacau. Jadi kita harus ngerti dalamnya ada kayak gini-ginian dan ini bisa dilihat di, saya masukin materi ya. Ini saya udah loncat nih sebenarnya. Yalah, salah klik. Oke. Masuk ke sini, transport layer. Ini masuk ke, kita tadi lihat dia makainya, jangan transport, network layer. Dia makainya, internet protokol. Dan kita bisa lihat nanti protokolnya seperti apa. Ada di link-link ini saya terangin sih bentuk protokol seperti apa. Tadi yang kita lihat hasil sadapan dari Wireshark langsung. Tapi sebenarnya protokolnya nanti dia ada definisinya sekian bit untuk apa, sekian bit buat apa, sekian bit. Jadi sebenarnya 1010 semua isinya sih. Jadi yang kita kirim di internet itu bukan gambar atau apa, bentuknya 10 semua yang kita kirim. Gitu ya. Ini kalau kita masuk, nah ini mulai ini sebenarnya yang ini. Saya pengen lihat gambarnya. Ya, nggak ada gambar yang lebih bagusan nih. Nggak ada gambar yang lebih bagusan. Ya gambarnya kayak gini banget ya. Ini sih. Nah ini harusnya ngerendeng nih ya. Ini 4 bit yang pertama adalah versi. 4 bit yang pertama versi. Udah gitu ada panjang header IP-nya berapa, udah ini segala macam. Ini adalah versi 4. Kelihatan kita bisa lihat ribet loh, banyak. Ada versi IP, panjang header, type of service, panjang total, identifier, flag, fragmented offset, time to life, protokol di atasnya apa, terus checksum header segala macam. Ini versi 4 dan ininya banyak banget. Nanti kalau kita lihat versi 6, ininya lebih sederhana. Jadi versi 6, parameter protokolnya lebih sederhana. Konsekuensinya apa yang terjadi? Karena dia lebih sederhana, program yang buat ngekstrak itu lebih cepat kerjanya. Konsekuensinya apa? Versi 6 jauh lebih cepat daripada versi 4 kalau dioperasiin di jaringan. Karena ininya cuma sedikit. Jadi kan program kan harus baca nih. Ini paket lewat, ini apa sih? Harus dibacain satu-satu kan? Diparsing sama dia kan, diparsing. Nah, versi 6 lebih dikit yang diparsing, konsekuensinya dikenceng banget. Jadi orang nggak tahu bahwa versi 6 tuh lebih kenceng daripada versi 4 karena dia lebih sederhana ininya. Beres ya? Dan ini adalah yang kita lihat barusan di Wireshark. Nih, 010. Nih saya klik ya. Oke. Ini langsung di sini tuh ini. Ini adalah heksadesimalnya. Yang ini mana sih? Yang ini adalah parameternya dia ya. Kita tahu 4. 4 adalah 0100. Itu 4 ya. Kalau dalam binary 4. Terus kita cek yang ini. Panjang paketnya berapa? Oke. 0101. Ini adalah coba panjang paket header di sini. Nah, ini 0800. Berapa byte? Di sini kita bisa lihat di sini sih sebenarnya. Nih, panjang header IP 4 byte. Jadi nyambung semua ini sebenarnya, ceritanya nyambung. Oke. Jadi ada yang bentuk tabel seperti ini bisa kita lihat juga di sini. Dan ini kita bikin. Kita bisa bikin. Cuman sekarang udah enak pakai Python atau pakai C segala macam, udah ada kayak subroutine-nya, tinggal kita masukin IP aja langsung dia lempar. Sisanya dia akan bikinin. Jadi subroutine-nya udah ada sih. Oke, beres ya. Ini akan kerasa banget. Sorry ya, saya akan loncatnya jauh-jauh nih. Biar kerasa. Kadang-kadang kalau cerita kayak gini kan nggak ngerti buat apa kan. Nah ini biar kerasa ini buat apa. Ini kerasanya waktu kita coding. Contoh, saya misalnya bikin program pakai Arduino buat ngirim sensor. Oke. Udah pernah pegang Arduino belum sih? Hah? Waktu kalau belum, saya kemarin bawa 4 biji atau berapa, tanya Reza deh. Oke, Arduino kayak gini. Nih, Arduino kayak gini. Barangnya murah sih, 50.000 kayak gituan, tapi ada 4 biji di si Reza, ada sensor-sensor segala macam. Kemungkinan kalau ini ada kuliah IoT kan ya? TI Pak. Hah? TI.
TI ya, TI ya. Nah, ada IoT kan ya? Belajar kayak gini enggak? Kita nggak belajar admin, dia pakainya ini Raspberry. Oh, pakai Raspberry ya udah nggak apa-apa juga sih. Raspberry lebih kompleks karena dia udah komputer, itu lebih blow on daripada Raspberry. Arduino lebih tolol. Ini contoh yang tolol. Karena tolol lebih gampang kita ngelihatnya, gitu ya. Nah, saya kasih contoh programnya aja, biar kelihatan aja. Oke, saya masuk ke Arduino. Saya akan masuk ke misalnya inilah Wemos. Saya akan ngirim. Bentar. Nih ya, nih saya akan ngirim. Ini perhatiin udah Ethernet UDP. Berarti udah main data ya. Programnya cuma gini doang sih. Udah enak banget sih programnya, blow on banget. Nah, ini saya bisa ngeset MAC address, cuman gitu aja ngeset MAC address. Set IP address cuman kayak gini aja. Nomor port ngesetnya kayak gini doang. Jadi semuanya settingnya cuma kayak gini doang. Tapi ini kan kalau pengen tahu kenapa ini harus di-set, harus ngerti protokol cara kerjanya gimana, baru ini kita set. MAC address adanya di data link layer, ini adanya di network layer, ini adanya di transport layer. Terus saya makainya UDP, bukan TCP. Belum saya terangin apa UDP sama TCP ya. Nah, kemudian cara settingnya cuma gini doang, udah. Ini cara ngoperasiinnya, cara nyalainnya. Ethernet begin, terus UDP begin, udah. Dia langsung beresin semua, langsung komunikasi dia buka antara IP yang ini ke IP sini, remote IP, udah. Jadi cuma gitu doang sih. Kalau waktu kita programming cuma kayak gini doang. Karena sisanya udah dibikinin sama subroutine yang disediain. Tapi sebetulnya subroutine-nya akan mengerjakan tadi yang kita kerjain banget di sini nih. Mana tadi? Mana tadi? Ya itulah yang serem-serem itu tadi. Kok nggak ada, hilang ya? Nggak ada inilah ya, pokoknya apa yang kita lihat di sini. Apa yang kita lihat di sini dikerjain sama. Jadi waktu kita programming sekarang udah cuman sedikit yang harus dimasukin. Cuman IP, port, apa segala macam jadi. Oke. Beres ya? Oke. Sekarang kita terusin lagi. Coba ntar. Coba saya capture lagi ya. Start continue. Coba ini percobaan aja ya. Kasih IP dong. Situ IP-nya berapa? Salah satu aja. Kasih IP biar saya bisa ngeping ke sana lah. 192, 168, berapa sih? 17 ya? 17 berapa? Kasih IP berapa? Ya. Oke, udah. Saya bisa ping. Sekarang mana sih? Hilang ya? Ini saya nggak, WhatsApp saya hilang ya? Ya, WhatsApp saya hilang, Hah? Dimatiin ya? Oh alah, dasar blow on. Kepaksa. Sudo Wireshark. Kepaksa saya minta IP lagi nih. Ini di capture, start. Oke. Saya minta IP, tapi udah yang ini udah nggak bisa. Harus ganti IP lagi. 192, 168, 17. Berapa? Kasih yang lain. 52. Kagak ada. 17 berapa? 52. Kok nggak bisa gua ping? Berapa lagi deh? Satu lah. Kasih yang lain lagi, satu udah. Kasih 53. 53.
54 satu-satu aja gue kerjain. Deh, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sini ya. Saya stop dulu, capture, stop. Oke. Saya cari protokol ARP sih sebenarnya. Ini UDP semua Oke, kalau enggak, bentar. Saya mau cari protokol. Ini dia. Oke, ini pertanyaan. Saya gedein ya, biar kelihatan. Oke, ini berapa layer yang ini protokolnya? 3 layer ya. Hati-hati. Tadi teorinya berapa? 5. Ini 3 layer loh. Coba yang ini berapa layer? 5 layer ya. Oke. Ini berapa layer? 4 layer. Perhatiin baik-baik bahwa protokol teorinya tadi bilangnya 5. Cuman kalau kita praktek di lapangan dia bisa berubah-ubah. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, 8, 9, suka-suka yang coding. Hati-hati. Oke, sekarang saya lihat yang ini. Jadi buat ngertiin cara kerja jaringan harus ngelihat seperti ini. Oke, sekarang saya buka rahasia dulu. Saya bisa ngerti jaringan internet kayak gini kenapa? Karena saya ngeliatin kayak gini dari tahun 1983-an. Salah. 93. 92-an lah. 90 enggak. Iyalah 91 92 sampai sekitar tahun 2000. Tiap hari ngelihat seperti ini. Makanya jadi ngerti internet kerjanya seperti apa. Udah lahir belum pada? Dia udah. Jadi bayangin dari tahun 91 92 sampai tahun 2000. Jadi sekitar 7 tahun. Tiap hari ngeliat kayak ginian, ngerti. Abis ini dia akan ngerjain ini, abis ini ngerjain ini. Contoh, yang ini ya. Ini protokolnya namanya Address Resolution Protocol, request, minta. Perhatiin isinya kayak gini. Saya MAC address-nya sekian, IP-nya 192.168.17.1. Saya pengen tahu MAC address dari 192.168.17.31 berapa sih? Ini request, nanya. Oke, ada pertanyaan. Jadi si internet, si jaringan, peralatan itu kan tadi kalau kita lihat protokol ya, kalau kita protokol dia ada komunikasi kan, sumber MAC address-nya, destination, IP source, IP destination, port source, port destination. Pada kenyataan dia nggak tahu loh, dia nggak tahu IP ini MAC address-nya berapa, nggak tahu. Akibatnya apa? Yang dia kerjakan adalah dia nanya dulu, IP sekian, MAC address lu berapa? Dia nanya, nanti ada jawabannya sih biasanya. Nih, belum, masih nanya dia, nggak ada jawaban, jawabannya kagak ada. Ini pada nanya-nanya nih, ada yang ada jawaban nggak? Coba saya cari yang jawaban ya. Sorry, ini pada nggak ada jawaban semua. Oh ini ada jawaban nih. Who has? Nih ya, ini jawaban nih. MAC address sekian, IP sekian, MAC address sekian, IP sekian. Jadi ada jawaban. Jadi waktu dia nanya, nanti yang punya IP itu dia akan bilang, saya MAC address-nya sekian loh. Apa yang terjadi di komputer kita bisa lihat di sini. Clear layar, ARP min N misalnya. Jadi kita punya tabel di komputer. IP sekian, MAC address-nya sekian. IP sekian, MAC address. Ini kelihatan ada yang incomplete. Artinya dia masih nanya tapi nggak ada jawaban. Itu incomplete. Oke. Kalau dia ada jawaban, dia punya tabel di sini. Artinya apa coba? Ini bahaya loh ini. Jadi kalau kita hacker,
Tahu dong. Oke. Ini ya. Ini router nih. Ini router nih. Kita tahu MAC address-nya router dong. Oke. Kalau mau jahat, kita bikin program kecil. Kalau ada yang nanya IP router, jawab pakai MAC address gue. Jebret. Ketipu satu komputer, satu ruang ketipu semua. Mereka akan nyangka bahwa routernya adalah komputer saya. Jadi kalau udah ngerti kerja jaringan, yang namanya hacking tuh nggak ada apa-apanya sih sebenarnya, asli. Kalau ngerti kerja jaringan ya, kebanyakan hacker itu berusaha ngehack tanpa ngerti ilmunya. Akibatnya cari aplikasi, tapi nggak ngerti cara kerjanya. Ya udah setengah mati sih hidupnya. Jadi sih, tapi kan harus ada orang yang bikin aplikasi terus nanti dia coba-coba. Kalau ngerti ilmunya kita bisa bikin sendiri sih semuanya. Beres ya. Tapi harus ngerti cara kerja jaringan seperti apa. Jadi cara kerja jaringan pertama kali dia nanya. Karena dia punya tabel MAC address ini, ARP ini di komputernya, dan cara kerjanya nanti komputer nanya, oke, yang punya IP ini siapa? Yang punya IP ini MAC address-nya berapa? Nanti sini jawab. Nah kalau kita ngerubah jawabannya, kacau semua jaringannya. Jadi si jaringan dibikin dengan asumsi bahwa orang programmingnya baik-baik. Gitu ya. Jadi kalau belajar hacking segala macam sebenarnya nggak susah-susah amat kalau ngerti jaringan. Kebanyakan kesalahannya adalah dia nggak ngerti jaringan terus ngehack. Itu aja sih kesalahannya, cuma gitu doang. Beres ya? Ini cuma ngasih lihat hubungannya nih, kelihatan aja. Nah, terus kita lihat lagi. Ini ICMP itu buat ngecek sih. Ini ngecek apa ya? Ngecek ping. Kalau kita lagi ngeping yang dikirim ICMP ini, ping request. Oke. Terus kita bisa lihat berapa menit nyampenya. Ada timestamp. Butuh waktu berapa menit. Kelihatan semua. Jadi kita bisa ngelihat satu-satu sih. Jadi cara bermainnya adalah coba kita kerjain ping. Terus nanti bentuk paketnya seperti apa sih? Kok kita bisa tahu dari ping kan? Kalau ping kan kelihatan nih. Coba ping aja, ping satu ke Google ya, www.google.com lah. Kita bisa tahu kan sekian milisecond. Kok bisa tahu sekian milisecond? Caranya gimana? Lihat paketnya. Jadi cara kerja jaringan harus kita kerjain sesuatu, tapi jangan terima mentah gitu. Oh oke, saya bisa tahu ini. Harus mikirnya, kok bisa tahu? Tahu dari mana dia? Bentuk paketnya seperti apa? Mulai diobok-obok dari situ. Jadi selalu kalau ngerjain sesuatu, kok bisa tahu? Tahu dari mana? Bongkar. Kok bisa tahu? Tahu dari mana? Bongkar. Lihat, sadap. Lihat dalamnya, oh gini, pantasnya dia bisa tahu. Ternyata dia ada referensi waktu. Terus dia bisa ngitung, oke, waktunya kayak gini. Gitu. Beres ya? Nah tadi juga saya cerita kan, kita ngirim satu paket dulu. Bagus nggak responsnya? Paket kedua, bagus nggak? Kalau ini ditambahin terus. Nah itu dari mana dapatnya? Bisa kelihatan juga semua. Semua kelihatan sih sebenarnya. Jadi saya nerangin ini kelihatan semua dari sini sih sebenarnya. Coba kita lihat ya. Tadi yang mainan kayak gituan. Jadi ini saya bentuknya cerita aja supaya kelihatan bahwa ini semua bisa dilihat. Oke, saya masuk ke ICMP, saya masuk ke TCP. Oke. Ini ya. Kita masuk transmission protocol. Nih, di sini ada window size value. Ini adalah windownya. Jadi windownya 500 byte. Nah, nanti kalau dia mainan sliding window, istilah sliding window, ini akan berubah nih nilainya. Size-nya akan berubah. Jadi yang normal cuma 500 byte, nanti kalau sliding window dia akan kirim 2 paket, berarti dikali 2. Tapi bukan 500. Dapat dari mana dia? Dapat dari sini ntar. If config. Nih. Makhluknya. Jadi kadang-kadang kalau kalau ngelihat angka-angka ini kan bingung nih apaan gitu ya. Nggak ngerti ya. Nggak kebayang kan. Ini makhluk apa ini? Ini ada artinya semua. Jangan khawatir, ini ada artinya semua. Yang paling penting yang ini sih sebenarnya MTU. MTU adalah Maximum Transmission Unit.
Jadi sekali mancar, sekali kirim data, dia berapa byte? Maksimumnya 1500 byte. Konsekuensinya apa yang terjadi dengan 1500 byte? 1500 byte itu nggak pendek, panjang loh. Ada 1500 digit yang kita kirim sekaligus, sekali dia ngirim. Bayangin kalau di ruangan ini banyak banget orang ngirim data. Itu tabrak-tabrakan tuh. Kalau tabrakan, langsung kolaps dia. Masih ingat kemarin kita lagi transfer file? Nggak bisa kan? Yang saya kerjain apa? Saya rubah MTU-nya langsung. MTU saya rubah supaya paketnya dikecilin. Kalau paketnya dikecilin, probabilitas buat dia nembus jadi tinggi. Karena kalau panjang kan kemungkinan baru 1000 byte error. Karena 500 byte error, saya kecilin dari 500 byte, tembus dia langsung. Lebih ini waktu kemarin minggu lalu ya, kita transfer file ke server itu nggak berhasil, gagal dulu kan. Akhirnya saya rubah MTU-nya, jalan. Jadi fungsi ya ini terjadi dengan sendirinya kalau kita ngerti cara kerja sih. Dan ini nggak bisa di satu pertemuan kayak gini, harus nyoba sih. Harus nyoba, harus ngobrol, diskusi. Cuman kalau mau jujur, saya nggak punya teman ngobrol sih sebenarnya. Karena ngomongin kayak gini susah. Dosen-dosen semua pada nggak ngertinya kan teorinya doang ya. Ini kan udah praktek banget nih. Kenapa sih MTU? Buat apa MTU? Kenapa 1500? Nah itu kan udah eksperimen semua. Ini kayak gini eksperimen banget. Gitu. Kalau saya dulu MTU saya 128 byte. Kenapa 128 byte? Karena saya ngirim datanya ini kan kabelan ya 1500. 128 byte karena saya ngirim datanya pakai walkie talkie. Jadi walkie talkie dimasukin ke sound cardnya dibikin TCP segala macam, kirim data, itu kan datanya ancur-ancuran tuh lewat radio kan. 1500 byte pasti nggak akan kekirim. Jadi turunin jadi tinggal 128 byte. Tembus. Jadi kita mainan di situ banget gitu. Cuman kalau Anda nggak pernah ngerasain hidup seperti ini, nggak tahu ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Nggak kerasa itu. Tapi kunci paling gedenya yang ini sih sebenarnya MTU ini, yang bikin jaringan jadi reliable yang itu. Dan si TCP punya mekanisme tadi sliding window ya. Dia ngetes dulu, kirim satu paket tembus, satu paket lagi tembus, satu paket lagi tembus. Oke, kita kirim 2 paket sekaligus tembus. Itu kita bikin 3 paket tembus kayak gitu. Cara tahunya tembus dari mana? Nah, di sini nih. Nih kalau diperhatiin di sini ada flag acknowledge. Acknowledge adalah oke, paketnya diterima. Nah, kemudian di sini ada nomor nih. Ada acknowledge number, ada sequence number. Sequence number adalah nomor urut paket yang dikirim. Acknowledge number adalah oke, paket nomor sekian saya terima. Berarti oke diterima, berarti nomor selanjutnya. Pertanyaannya, nomor urutnya berurut nggak? Namanya nomor urut. Pertanyaannya berurut kagak ada nomor? Habis 1 apa? Habis 2? Apakah seperti itu atau enggak? Enggak berurut. Jadi nomor urutnya random. Horor ya. Kalau berurut, hacker bisa nyelip ke dalam. Jadi pada zaman dulu kala, yang namanya nomor urut berurut, habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4, dan seterusnya. Cuman kalau kita berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dihajar sama hacker. Akibatnya nomor urutnya dibikin random sekarang. Jadi kayak ilmu seperti itu Anda bisa ngertinya kalau tahu sejarahnya sih. Wah ini kita diserang, dirubah algoritmanya langsung. Jadi sekarang kondisinya nomor urutnya random tapi tetap naik ya. Karena dia huruf naik nanti sampai 64.000 apa berapa, kan itu dia long integer ya. Long integer. Kalau kita tahu coding dia makanya long integer, kalau udah kelebihan dia balik lagi ke 1 sih. Jadi balik dia 1. Beres ya? Sip. Ada pertanyaan nggak di Zoom sama di YouTube? Ada apa? Ini kok kayaknya ada ini. Pertanyaannya apa di YouTube? Oh lagi dilihat. Oke. Nggak ada. Beres ya? Ini ada pertanyaan nggak di ruangan ini? Ini teori banget ya. Nggak pernah kebayang pasti ya. Nggak pernah kebayang kayak gini ya. Dan jangan khawatir lah, dosen kampus lain juga nggak nerangin kayak gini sih. Jamin halal sih.
Paling kalau nerangnya cuma ada 5 layer. Paling fungsinya buat apa? Kalau saya kan sampai fungsi sama dalamnya dikasih lihat, itu aja sih. Dan sarannya sih kalau emang pengen ngerti banget, sering-sering nyadap terus ngelihat. Misalnya kita ngirim email, lihat dalamnya seperti apa. Email kan layernya aplikasi ya. Nah yang bagusnya aplikasi adalah dia bentuknya teks ASCII, bisa kita baca. Kalau email, dan itu bisa bacanya di sini nih. Jadi semua internet, semua tata cara komunikasi di internet itu bisa dibaca. Caranya pakai RFC editor. RFC editor adalah website tempat orang-orang naruh standar internet. Ada di situ. Jadi standar, kenapa internet jadi bisa berkembang seperti ini? Karena standarnya dibuka, semua orang bisa ambil. Oke, kalau saya klik di sini, misalnya kita pengen standar apa? Internet tentang apa? Sebut aja. Paling gampang inilah ya, web aja, HTTP ya, atau mail, SMTP. Mail SMTP. Saya gedein. Kok nggak bisa? Ini SMTP ya, mail. Kita bisa langsung lihat. Ini standar-standarnya bisa dibaca loh. Oke, saya ambil yang bentuknya ASCII aja yang gampang ya. Saya baca teks ASCII biasa. Oke, nih. Simple Mail Transport Protocol, SMTP. Jadi selalu kata-kata di belakangnya protokol. Protokol adalah tata cara. Kalau pernah ke Istana Negara, ada tata caranya kan, ketemu presiden, ketemu menteri kan ada tata cara ya. Biasanya mereka nyebutnya protokoler atau protokol. Protokol adalah tata cara. Nah ini adalah tata cara buat kirim email secara simple. Yang bikin namanya Jonathan B. Postel. Oke. Nah ini bisa dibaca sini, baca-baca cepet aja, tapi kira-kira nanti protokolnya kayak gini nih. Ini udah mulai kelihatan. Nih protokolnya kayak gini doang. Ini protokol buat kirim email. Jadi kita bisa pakai kata-kata aja, mail from. Nanti saya jawab, oke, receive to, oke, teks. Jadi kita bisa bikin program dalam bentuk teks buat kirim email sih sebenarnya. Kalau kita kirim email di Gmail segala macam, kita masukin ada web browser segala macam. Padahal engine di bawahnya bentuknya kayak gini nanti komunikasinya. Ke mail server cuma kayak gini doang. Gitu. Oke. Bisa bikin sendiri. Kalau nggak mau bikin sendiri, kita bisa ngerjain pakai tangan diketik juga bisa. Web juga sama. Nanti kalau dilihat ada get, ada put, ada post, ada get, ada post ya. Di HTTP kan ada perintah-perintah kayak gitu. Ya udah, baca semua di sini. Beres? Sip. Ada pertanyaan? Belum pernah ngeliat ginian? Belum Pak. Sama sekali belum. Baru pertama kali. Buset ya. Ini saya hari ini overview gede banget ya, supaya kerasa tujuan hidupnya apa. Tujuan hidupnya apa? Yang telah datang, tujuan hidup Anda adalah dapat nilai A buat kuliah ini. Sama syukur-syukur bisa bikin buku supaya jadi skripsi sekalian. Jadi dapat nilai A, dapat duit royalti 5 juta perak, dapat skripsi. Mudah-mudahan kuliahnya cepat, biar gue nggak ngeliat muka lu lagi. Ya. Apa perbedaan jumlah layar Pak Uno antara ketika memakai TCP dan TCP menggunakan IPv4 dan IPv6? Jumlah layer Iya. sama. Kalau pertanyaan layer ya, saya belum sampai nerangin TCP UDP itu apa ya. Tapi kalau pertanyaan cuma jumlah layer aja sama aja. Mau IP versi 4, versi 6 jumlah layer sama. Oke. Kecuali nanti kalau kita pakai VPN, jumlah layernya beda. Biasanya dia akan nambah 1 layer lagi VPN. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sip. Ini Pak, di dalam ketika pun dalam penggunaan Ethernet Shield menggunakan IP dan MAC. MAC itu sebenarnya apa dan cara menentukan MAC address gimana? Oke, MAC itu apa? Jadi tadi kalau kita lihat layer, lapisan-lapisan, ada IP, ada port, ada MAC. MAC itu adanya di data link layer. MAC itu apa? Seru nih. MAC adalah, saya clear layar dulu ya. If config. Oke. MAC adalah ini. MAC adalah ini. Jadi kalau kita lihat
settingan interface, MAC bisa kita lihat di sini di interface. Jadi MAC address itu nempel ke interface yang kita pakai. Ini perhatiin, MAC-nya sekian. Ini Ethernet saya ya. ENP0S3F6 apa ini MAC address-nya sekian. Sekarang kita lihat ke wireless. MAC address-nya beda ya. Yang ini A4 segala macam, yang ini CC segala macam. MAC address itu apa? MAC address kalau disederhanakan, MAC address adalah nomor hardware. Jadi tiap hardware punya MAC address. Misalnya ini A4 4C ya. Coba kita masukin ke Google. Oke. A4 4C. Masukin Google aja iseng. Oke. Coba cari ini aja ya. Manufacture. Saya pengen lihat pabriknya siapa sih sebenarnya. Oke, harusnya bisa kelihatan. Ini ada MAC address lookup. Oke, ini ada website namanya hwaddress.com. Kita bisa lihat MAC address lookup. Oke, ini kelihatan. Oke, saya gedein ya. MAC address saya adalah A4, 4C, C8, 0000 segala macam. Dia bisa lihat bahwa itu punya Dell. Kalau Anda lihat ini jadi iklan ya. Kalau Anda lihat laptop saya mereknya Dell, kelihatan banget. Jadi dari MAC address ketahuan itu hardware-nya punya siapa. Gitu. Sesederhana itu sih. Jadi MAC address adalah nomor hardware. Selesai. Pertanyaannya, bisa nggak kita rubah MAC address? Bisa. Jahat banget ya. Gue kasih lihat. Jadi kalau kita ngerti hacking segala macam, semua nomor bisa dirubah. Jadi nomor port bisa kita rubah, nomor IP bisa kita rubah, nomor MAC address bisa kita rubah. Contoh, kita lihat cara ngerubah MAC address ya. Jahat deh. Tapi harus ngerti teknik jaringan dulu ya. Jadi teknik jaringan ini penting. Nah, nanti tinggal masalahnya akhlak kita seperti apa. Ini urusannya akhlak sih, ujung-ujungnya cuma gitu doang. Coba kita lihat di sini ya, MAC address. Oke. Ubah MAC. Nggak ada tar. Bisa pakai if config sih. Ubah MAC. Ubuntu. Gini aja lah ya. Nih paling gampang gini lah. Cari aja. Wah ini mah cara MAC changer. Enggak. Ada yang lebih sederhana. Kita nggak usah pakai aplikasi sih sebenarnya. MAC change. Gampang sih, ngerubah MAC gampang banget. Nih perintahnya pakai if config. Tadi kan saya pakai if config, saya gedein ya. Saya pakai if config. Tapi ini saya bisa WiFi aja yang saya rubah ya. Soalnya LAN-nya masuk ke internet ini. Kalau saya LAN-nya saya rubah kacau ini semua jaringan saya ntar. Yang saya akan rubah WiFi ya. Oke. Jadi perintahnya cuma gini. hwether dirubah ya. Oke. Cuman if config di down dulu, if config down, terus saya rubah pakai hwether, MAC address-nya berapa, kemudian di up lagi. Beres ya? Ingat ya? Sekarang saya akan ubah. Clear layar, sudo su dulu, saya jadi super user, if config. Saya akan rubah MAC-nya wireless, Wi-Fi-nya yang dirubah. Yang LAN nggak berani saya rubah. Ini saya gedein lah biar ada enak lihatnya. Oke, ini WLP2S0 adalah Wi-Fi. Oke, MAC address-nya adalah CC2F7160 ini, gitu ya. Beres ya? Sekarang saya akan ubah if config WLP2S0 down. Matiin dulu. Oke, udah gitu HW address
Coba lihat dulu contekan. HW Ether, bukan HW address. HW Ether. Saya rubah jadi ini ya, 02. Itu ya. Suka-suka gua kan? Oke. Oke, saya up lagi sekarang. Up. Coba kita clear layar, coba kita if config. If config ya. Berubah nggak? Berubah ya? Itu tau nggak apa tuh? Tuh ini, tahu nggak ini apa? Nggak tahu ya pada ya? Masih muda sih. Ini adalah apa motonya tukang oprek, hacker motonya itu. Apa coba? Nggak tahu lo ya. 02 berarti ada 2 yang penting dari seorang hacker. Kafe, kopi, satu lagi babe. Cewek cakep. Gitu. Lu pada rese jadi orang. Kagak ngerti ya. Itu kalau kita di antara kita lagi joke kayak gitu loh. Kalau kita joke di internasional. Ini bukan joke lokal soalnya, ini udah internasional nih joke-nya. Beda. Nggak ngerti lah. Kalau sekarang baru ngerti, diterangin dulu ya. Aduh, joke harus diterangin dulu baru udah ketawa. Rese. Tapi kita bisa ngerubah MAC address sesederhana ini. Tapi kalau kita booting, balik lagi MAC address-nya ke MAC address ini, gitu. Jadi MAC address bisa dirubah. Konsekuensinya apa? Dari sini, hotspot, WiFi kadang-kadang ngeblokir MAC kan? Ya udah kita ganti aja MAC yang bisa lewat. Jadi hacker mah nggak susah-susah amat sih sebenarnya, asli. Hacker nggak susah amat. Yang susah adalah gimana caranya kita ngerti jaringan. Yang susah itu. Kalau udah ngerti jaringan, hackernya gampang. Kebanyakan kan orang larinya hacker dulu kan, baru belajar jaringan. Susah hidup lo. Mendingan ngerti jaringan dulu baru hacker, lebih gampang hidup. Gitu. Beres? 7 menit terakhir ada pertanyaan? Yes. MTU harus 1500. Enggak, bisa kita rubah. Nih caranya gini. If config ya. Saya rubah yang ini aja ya. Yang WLP2S0 ya. Jadi bisa if config WLP2S0 MTU misalnya saya bikin 512. Clear layar. 512. Paketnya jadi pendek. Konsekuensi paket pendek adalah kalau di WiFi kita, WiFi kan banyak banget yang pakai nih. Kan ada rebutan frekuensi nih. Bayangin kalau kita ngirim paketnya panjang. Belum sampai 100% paket dikirim, tahu ada orang yang mancar WiFi lagi. Kalau pernah ngerasain yang pakai HT, walkie talkie, kalau ada orang lagi ngomong terus udah gitu ada orang yang mancar lagi, tabrakan kan ngejam di udara kan, udah paketnya hancur tuh. Jadi kalau kita bikin paketnya pendek, 512 sudah kita kirim, nanti ada yang mancar, kemungkinan ini masalah probabilitas ya. Probabilitas bahwa akan ada kena jaman orang jadi lebih sedikit probabilitasnya. Jadi makanya bisa tembusnya gampang. Tapi ini bukan hanya di WiFi ya, Ethernet juga sama sih. Kemarin kan kita transfernya ke server pakai Ethernet kan, saya rubah paket length-nya, udah MTU-nya kita rubah, nembus. Gitu. Kalau udah kayak gitu udah jadi kayak insting sih, kalau udah sering kayak gitu insting aja. Ini kayaknya ini aja masalahnya dirubah ini langsung beres. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Apa? Secara hardware nggak berubah sebetulnya MAC address-nya. Cuman softwarenya kita bohongin. Jadi MAC address itu adanya di hardware. Oke. Jadi si software kan nanya, hardware kamu MAC address-nya berapa? Hardware ngasih tahu dong MAC address-nya sekian. Kan masuk ke sistem operasi nih. Sistem operasi masuk dalam tabelnya dia lah. MAC address saya sekian. Cuman kan ini kan tabel. OS, software bisa gua rubah dong. Yang dirubah sebenarnya tabel di dalam sistem operasinya, bukan di hardware. Hardware-nya nggak berubah. Gitu. Booting hilang.
Beres ya. Harus ngoprek sih kayak gini, baru punya insting. Beres ya. Mudah-mudahan abis ini pada ngoprek sih. Cuman hati-hati kalau ngoprek, utak-atik ngoprek, hati-hati. Jangan lupa makan, tidur. Ntar mati lu pada. Jangan lupa makan, tidur, pacaran ya. Masa depan. Kalau enggak tuh cewek-cewek sana nganggur semua ntar, kasihan. Ada pertanyaan nggak? Pak, yang kan e-learning yang ada kuisnya itu, tapi itu 24 jam ya, cuma suruh belajarnya. Oh, kuis per modul ya. Dikasih waktu 24 jam. Kalau dalam 24 jam nggak dikerjain, kuisnya akan disubmit. Nilai berapapun disubmit sama dia. Terus pertanyaannya, boleh nggak saya ngerjain kuisnya, ngulang ngerjain kuis? Boleh. Untuk hari eksperimen. Boleh. Jadi tidak harus. Jadi kalau kita ngerjain gitu ya, 10 menit, 20 menit, kalau nebak-nebak kan 1 menit juga jadi kan ya. Kan 10 soal doang kan, tebakin aja 10 menit masukin. Bisa juga, tapi kurang ajar itu. Saya kasih waktu 24 jam, maksudnya apa? Silakan nyontek, ngobrol sama teman segala macam supaya nilai kuisnya jadi 100. Maksudnya gitu, supaya buat belajar. Beres ya? Terus boleh dikerjain berkali-kali. Semua kuis boleh, UTS boleh kerjain berkali-kali, UAS boleh bekerjain berkali-kali. Dan yang akan diambil adalah nilai paling tinggi, maksimumnya akan diambil. Cuman saran saya tetap kalau bisa nulis buku, karena itu nilainya lebih tinggi. Anda di mata saya lebih tinggi nulis buku daripada ngerjain kuis. Walaupun kuis bisa dapat 90 juga sih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, aman, kuis. Ya. Yes. Apa yang terjadi kalau Mac PC LAN kita ganti, efek sampingnya apa? Mac-nya LAN saya. Mac LAN saya diganti sekarang. Efeknya adalah saya nggak bisa nyambung. Kan gini kan, tadi ngeliatin, perhatiin. Tadi apa sih? Kalau kita lihat di sini kan ada ARP-min-N nih. Jadi saya tahu IP ini MAC address-nya berapa. Dan ini tabel ini akan ada di semua ya. Di komputer-komputer yang ada di lab, ada di router, semua ada tabel nih. Kalau IP ini MAC address-nya sekian. Saya rubah nih MAC address saya. Pusing dong sebelah sana. Mau ngirim ke MAC address yang mana kan salah. Akhirnya komunikasi saya putus. Jadi streaming saya putus ntar. Streaming segala macam putus semua. Biar gua kagak putus, gak saya rubah. Beres ya? Aman ya? Oke, sudah jam 10, Bu Tuti harus ngajar. Jadi saya tutup. Oh, udah habis juga. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ini saya live Zoom. Jangan lupa yang ada di Zoom dan sebagainya, jangan lupa kerjain ujian. Tujuan akhir Anda hidup sebagai mahasiswa adalah dapat nilai A, cuma itu doang, sama lulus. Ini stop streaming ya? Ini stop recording ya?